Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Faza. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab 7, The Impact of Information Technology on Society. Lalu untuk anggotanya di sini ada Jason Chandra, Aaron Cornelius, Tiko Devansa, dan Kiana Amadeus. Lalu di sini ada pendahuluan. Teknologi informasi seperti internet, AI, dan LOT telah membawa efisiensi dan mempercepat globalisasi. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etika, terutama terkait dengan privasi dan transparansi data, seperti yang terlihat dalam kasus Cambridge Analytica. Selain itu, algoritma digital bisa menimbulkan ketidakadilan jika tidak diawasi dengan baik. Jadi, penting bagi kita untuk mengutamakan etika digital agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Lalu di sini ada landasan teori. Kami membahas konsep dasar dan prinsip etika dalam teknologi informasi. Konsep ini menjadi landasan penting untuk memahami tantangan moral yang muncul di era digital. Kami akan mengulas teori eh, etika klasik dan modern yang relevan dengan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan Internet of Things, serta penerapan etika dalam praktik teknologi. Pemahaman ini penting untuk membangun kerangka konseptual yang kuat dan dalam menganalisis isu etis serta untuk membimbing penelitian dan implementasi teknologi yang bertanggung jawab. Lalu di sini kita membahas penerapan prinsip etis dalam pengembangan dan penggunaan teknologi digital. Yang pertama ada Lisak et al. Menemukan adanya konflik antara efisiensi AI dalam bidang kesehatan dengan hak individu. Lalu ada Stark dan Hoffman menyebut data sebagai minyak baru yang seringkali mengabaikan nilai-nilai etika. Lalu ada Eo Udo menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam rantai pasok teknologi. Lalu ada Mead Slat menyarankan agar evaluasi etika dilakukan secara tahap di desain teknologi. Memahami etika dalam IT sangat penting bagi pengembang, pengguna, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan memberikan dampak positif. Lalu di sini ada definisi konsep kunci. Yang pertama ada etika, prinsip moral yang memandu kita untuk menentukan yang benar atau salah dalam IT, yang mencakup keadilan algoritma, keamanan data, dan tanggung jawab sosial. Lalu ada teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi. Lalu ada dampak sosial, konsekuensi pengguna teknologi terhadap hubungan sosial, privasi, dan struktur kekuasaan. Beberapa ahli juga menekankan hal-hal berikut. Yang pertama ada Floridi menekankan pentingnya etika digital yang mempertimbangkan dampak pada nilai sosial, budaya, dan politik. Lalu ada Treyer et al. Menyarankan bahwa tanggung jawab digital harus menjadi bagian integral dalam setiap keputusan teknologi. Dan terakhir ada Abom Hara mengingatkan bahwa dalam konteks IoT, masalah keamanan cyber dan privasi sering terabaikan dan etika yang proaktif sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Lalu terdapat tiga teori etika utama dalam konteks teknologi informasi. Yang pertama ada utilitarianisme, dikenalkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini menilai tindakan berdasarkan hasil terbesar untuk jumlah orang terbanyak dalam TI. Lalu ada deontologi, dikembangkan oleh Immanuel Kant. Teori ini menekankan kewajiban moral dan hak individu dalam TI. Lalu ada etika kebijakan, berakar pada filsafat Aristoteles. Teori ini fokus pada pembentukan karakter dan nilai moral pelaku teknologi. Menurut Moral dan Dahlman, pendekatan ini membantu organisasi mengembangkan budaya kerja yang etis dan tangguh dalam menghadapi tantangan digital. Lalu ini ada kerangka kerja etis dalam teknologi informasi, itu menerapkan etika dalam teknologi memerlukan kerangka kerja terstruktur. Seperti yang dijelaskan dalam IE 7000 yang mengintegrasikan nilai etis sejak tahap desain teknologi. Lalu ini ada beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain ada Tang, mengusulkan pendekatan tiga lapis, mikro, meso, dan makro,
Lalu ada Hoffman menyebutkan pentingnya pendekatan multidisipliner untuk mengidentifikasi tantangan etis di kota pintar. Lalu ada Juvenal Ehwi menekankan pentingnya melibatkan publik dalam pengambilan keputusan etis. Lalu ada Twitter menyoroti pentingnya kebijakan publik dan regulasi yang kuat. Lalu ada Lee menganjurkan agar organisasi melakukan audit etika secara berkala pada teknologi berbasis data untuk menjaga nilai-nilai demokrasi. Lalu ini ada kajian pustaka dan penelitian terkait, terutama ada kontribusi penelitian dalam etika teknologi informasi. Yang kedua ada penerapan etika dalam teknologi dan implikasinya. Lalu penelitian sebelumnya telah banyak berkontribusi dalam membentuk kerangka etika dalam teknologi informasi, dengan fokus pada integrasi nilai moral dalam desain, kebijakan, dan praktik teknologi. Lalu ini ada beberapa kontribusi utama antara lain Trier merancang prinsip etika digital dengan 6 nilai utama, yaitu keberlanjutan, keprivasi, partisipasi, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sebagai pedoman inovasi. Lalu datang mengusulkan kerangka 3 lapis di desain organisasi sosial. Lalu ada moral dan Dahman menunjukkan bahwa etika kebijakan relevan untuk menghadapi dilema moral teknologi modern dengan fokus pada karakter moral. Lalu penelitian ini membantu membangun landasan untuk perkembangan teknologi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Lalu ada penerapan etika dalam teknologi dan implikasinya. Berbagai penelitian menekankan pentingnya evaluasi etis yang berkelanjutan dalam teknologi antara lain Floridi menyusun pada peta etika AI dengan prinsip keadilan, transparansi, dan otonomi. Lalu Lisak mengusulkan kerangka etika AI dalam kesehatan untuk memperkuat otonomi pasien. Lalu ada Lee menunjukkan pentingnya audit ketika sistem pengawas digital. Lalu Twitter menyoroti tantangan etika terkait penggunaan big data. Lalu ya, secara keseluruhan etika dalam teknologi harus melibatkan semua pihak. Ya, lanjut. Jadi di studi kasus ini, di sini ini menjelaskan bahwa kasus Cambridge Analytica ini melibatkan penyalahgunaan data karena dia menggunakan tanpa izin, serta di sini juga dia menyoroti isu privasi, transparansi dan teknik dan etika teknologi. Dan juga di kasus ini terdapat skandal yang mendorong penyelidikan global dan memperkuat regulasi perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa. Next. Dan di sini di etika yang dilanggar itu, di sini kita melihat bahwa Cambridge Analytica itu melanggar etika-etika di mana privasi, informed consent, transparansi, dan tanggung jawab. Serta juga di sini dia juga kurang transparansi terhadap masalah sementara perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab secara sosial dan merusak demokrasi dan kepercayaan publik. Dan di analisis studi kasus ini, di sini dijelaskan bahwa dari sudut pandang deontologi, tindakan ini melanggar kewajiban moral yang menghormati individu. Dan juga di sini dalam etika utilitarian, di sini kerugian sosial itu ditimbulkan lebih besar daripada keuntungan politik yang diperoleh. Dan di etika informasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap nilai privasi, akurasi, ownership, dan accessibility. Dan juga di sini mengungkap kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab antara Facebook, pengembangan aplikasi, dan Cambridge Analytica. Di aspek hukum yang terkait ini, di sini Cambridge Analytica melanggar GDPR Uni Eropa karena datanya itu tanpa persetujuan eksplisit yang dikenakan dan sedang jadi Facebook dikenakan denda $500 pada 2019 dan bisa mencapai 4% dari pendapatan global. Dan juga di sini kasus ini mendorong negara seperti Indonesia untuk mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP pada tahun 2022. Dan di solusi dan rekomendasi perbaikan ini, kita eh, membahas langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi seperti pada kasus Cambridge Analytica ini. Jadi untuk kita lebih waspada pada penyalahgunaan data dan kita juga memastikan persetujuan pengguna yang jelas
dan mengawasi aplikasi pihak ketiga, dan pengembangan teknologi yang mengutamakan privasi dan penegakan regulasi data, dan juga pentingnya bahwa kita sebagai masyarakat tanggung jawab etis perusahaan juga ditekankan. Dan di refleksi dan implementasi ini di sini kasus ini menunjukkan bahwa eh, penyalahgunaan data pribadi yang terjadi pada kasus Cambridge Analytica ini mempengaruhi opini publik dan merusak demokrasi. Dan juga mengapa kita pentingnya regulasi privasi seperti GDPR dan pertanggungjawaban perusahaan melalui denda, dan pentingnya mengelola data pribadi dengan etika dan hukum. Dan di sini kita melihat bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam kasus Cambridge Analytica ini melibatkan penggunaan data pengguna Facebook untuk kampanye politik tanpa persetujuan, dan juga menekankan pentingnya transparansi perusahaan dalam mengelola data dan penerapan regulasi seperti GDPR, kesadaran etis pengembang, dan serta perlunya edukasi digital dan literasi data bagi masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus 2 yaitu sistem bias AI di sistem rekrutmen Amazon. Nah, dalam kasus ini sebenarnya tuh Amazon tuh membuat sistem AI untuk bantu rekrut karyawan, tapi malah diskriminatif nih terhadap perempuan. Nah, sistem ini tuh menilai lamaran secara otomatis, tapi karena datanya didominasi laki-laki, jadi AI ini anggap laki-laki itu lebih layak dibanding perempuan. Nah, eh, ada 4 prinsip etika yang dilanggar, yaitu mulai dari keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan data yang tidak dihati-hatikan. Nah, analisis dari kasus ini adalah masalah utama itu mereka tuh terlalu percaya dengan AI tanpa cek data. Data historis yang bias bisa bikin AI ikut bias. Nah, apalagi tidak ada audit dan juga uji etika sebelum sistem dipakai. Nah, ada 2 aspek hukum yang terkait dalam hal ini, yaitu yang pertama EOC atau Equal Employment Opportunity Commission yang di Amerika Serikat, yaitu melarang diskriminasi gender dalam rekrutmen, dan satu lagi GDPR, yaitu Eropa, yaitu melindungi hak atas keputusan otomatis dan transparansi. Nah, ada beberapa solusi, yaitu mulai dari pembersihan kurasi data, audit algoritma, dan transparansi serta menyesuaikan regulasi internal. Nah, adapun refleksi dari studi kasus ini adalah bahwa teknologi itu harus adil dan manusiawi. Desain AI itu perlu diperkenalkan etika sejak dari awal. Kerjasama antar bidang juga penting supaya hasilnya tuh nggak merugikan siapapun. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita dapat atau tanggapan apa sih dari kita, yaitu data tuh bisa bias atau nggak adil, dan AI pun juga bisa jadi nggak adil. Nah, AI itu butuh nilai etika, dan manusia tuh tetap di dalam hal ini manusia tuh tetap penting lah dalam mengambil keputusan, dan yang artinya ya manusia masih bisa memiliki hati dibanding teknologi seperti itu. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu Shopee dan dampaknya terhadap UMKM dan pasar tradisional di Indonesia. Jadi Shopee ini itu salah satu platform e-commerce yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia itu udah mendorong digitalisasi dan mendukung UMKM lewat programnya kayak misalnya Shopee Kampus UMKM dan pelatihan online. Namun kehadirannya juga menimbulkan tekanan pada pasar tradisional dan UMKM non-digital yang tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Kemudian untuk analisis studi kasus, yang pertama ada utilitarianisme. Jadi Shopee ini memberikan manfaat yang besar bagi konsumennya dan UMKM digital, tapi penderitaan pedagang tradisional itu mengurangi manfaat kolektifnya. Terus yang kedua ada deontologi. Jadi praktik ini mengeksploitasi data atau merugikan pesaing dengan tidak etis. Jadi meskipun hasilnya menguntungkan. Kemudian yang ketiga etika kebajikan. Perusahaan ini seharusnya menjunjung keadilan dan tanggung jawab sosial dan empati, bukan hanya mengejar keuntungannya saja. Next. Kemudian untuk etika yang dilanggar itu yang pertama ada predatory pricing. Jadi harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing lokal dan berpotensi merugikan UMKM. Lalu yang kedua bias algoritma. Jadi penjual kecil yang kalah bersaing karena algoritma memprioritaskan produk impor dan penjual yang besar. Lalu yang ketiga privasi data. Itu penggunaan data pengguna untuk iklan tertarget menimbulkan pertanyaan soal kesadaran, persetujuan, dan perlindungan privasinya. Next.
Lalu untuk aspek hukum yang terkait, yang pertama ada UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang berisi wajib lindungi data pribadi dan jaga keamanan sistem elektronik. Lalu yang kedua, Permendak nomor 31 tahun 2023, isinya batasan produk impor murah dan atau perdagangan asing di e-commerce. Terus yang ketiga, UU Perlindungan Konsumen, yang isinya konsumen berhak atas informasi yang jujur dan transparan. Lalu yang terakhir, GDPR, referensi global, itu isinya standar internasional, perlindungan data akses, penghapusan, dan persetujuan. Next. Lalu untuk solusi dan rekomendasi perbaikan ada 5. Yang pertama ada penguatan regulasi dan penegakan hukum. Yang kedua transparansi algoritma dan keadilan platform. Yang ketiga digitalisasi pasar tradisional. Yang keempat pendidikan digital untuk UMKM dan pelindungan data dan hak konsumen. Untuk refleksi dan implementasi ada 2, dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu yang pertama UMKM mendapat akses pasar luas dan peluang digitalisasi. Dan yang kedua, ekonomi digital tumbuh pesat. Untuk dampak negatifnya, UMKM lokal yang sulit bersaing, margin kecil, tergantung algoritma. Lalu pasar tradisionalnya menurun, resiko monopoli platform asing, dan kesenjangan digital antar pelaku usaha yang makin lebar. Baik, nah seperti kita udah bahas dari tiga studi kasus di atas itu, teknologi seperti AI, big data, dan algoritma emang banyak sih ngebantu hidup kita. Tapi kalau nggak diatur dengan etika, bisa jadi berbahaya. Mulai dari penyalahgunaan data pribadi, terus diskriminasi, dan bahkan seperti kita tahu kan Indonesia kan maraknya dengan UMKM lokal. Nah, itu juga bisa dengan teknologi seperti ini tuh bisa merugikan UMKM lokal. Nah, contohnya dari studi kasus yang pertama, Cambridge Analytica dengan penyalahgunaan data. Terus yang studi kasus kedua, Amazon dengan sistem rekrutmen yang nggak adil terhadap wanita. Dan studi kasus ketiga yaitu Shopee yang dinilai merugikan pedagang lokal. Nah, artinya teknologi itu nggak selalu netral. Jadi nilai seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan hak harus selalu jadi dasar dalam penggunaannya. Nah, adapun saran dari kami adalah yaitu supaya teknologi itu nggak merugikan kita, butuh kerjasama dari semua pihak. Mulai dari pemerintah, yaitu membuat regulasi yang kuat, khususnya soal perlindungan data. Lalu untuk perusahaan wajib punya kode etik dan audit algoritma secara rutin. Lalu untuk masyarakat tentunya, masyarakat juga perlu belajar soal etika teknologi sejak dini. Dan contohnya tuh perusahaan besar seperti Shopee juga harus mempertimbangkan dampaknya ke pelaku UMKM. Kalau semua pihak ikut terlibat, teknologi bisa jadi alat yang bertanggung jawab dan adil bagi semua. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan.